Haleluya. Amin. Ya. Kita nyanyi lagu yang sukacita. Boleh berdiri? Atau nggak bisa? Ya nggak apa-apa. Sambil duduk kalau nggak bisa berdiri. Duduk aja, ya duduk. Kita nyanyi lagu Aku Anak Terang ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Dari pertama aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun di mana ku pergi. terang di rumah, terang di Terang di sekolah, terang di gereja gereja pun di mana ku pergi. kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, ulang dari awal. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman.
Masih hafal, masih ingat kan? Ayat emas Dora. yang telah Ibu berikan. Amsal pasal berapa? 1 ayat 7. Oke, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi kita ulang. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, kita nyanyi lagu karakter penuh perhatian. Masih ingat? Kalau masih ingat, lambaikan tangan. Saat orang berbicara, bukan memperhatikan. Bila ku mulai terganggu, takkan bisa mengerti. Harus dengar dengan baik apa yang dikatakan. Ku pilih untuk selalu memperhatikan setiap waktu, memperhatikan, selalu perhatikan. Hargailah kata-kata mereka. Apapun terjadi di sekitarku, ku pilih untuk selalu memperhatikan. Ulang dari pertama. Saat orang berbicara, bukan memperhatikan. Bila ku mulai terganggu, takkan bisa mengerti. Harus dengar dengan baik apa yang dikatakan. Ku pilih untuk selalu memperhatikan setiap waktu, memperhatikan, selalu perhatikan. Hargailah kata-kata mereka. Apapun terjadi di sekitarku, ku pilih untuk selalu memperhatikan. Semua masih ingat arti dari penuh perhatian? Masih. Masih, oke. Belum. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Penuh perhatian adalah menunjukkan penghargaan kepada seseorang dengan jalan memberikan perhatian penuh kepada apa yang dikatakannya. Ulang, sekali lagi. Penuh perhatian adalah menunjukkan penghargaan kepada seseorang dengan jalan memberikan
perhatian penuh kepada apa yang dikatakannya. Jadi, bulan Juli sampai bulan Agustus kita belajar karakter apa, anak-anak? Karakter penuh perhatian. Ditambah nanti dengan pelajaran yang ada di buku materi kalian semua. Tetapi yang kalian ingat bahwa Tuhan menghendaki setiap kita bukan hanya cerdas di dalam IQ kita, tapi juga karakter kita harus cerdas. Karakter kita juga harus baik. Ketika orang berbicara kepada kita, mata kita, tubuh kita tidak boleh beranjak dari orang yang sedang mengajak kita berbicara. Itu tandanya kita menghargai orang itu berbicara kepada kita. Masih ingat anak-anak, binatang apa yang dilambangkan? Yang Ibu tempel di kelas itu, binatang apa yang penuh perhatian? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jerapah. Binatang apa? Jerapah. Salah. Yang bisa jawab, unmute-nya dilepas supaya bisa kedengaran suaranya. Binatang apa yang penuh perhatian? Binatang apa? Elang. Salah. Yang Ibu tempel di dalam kelas kita belajar binatang apa? Rusa. Iya, pintar. Binatang rusa. Iya. Ya. Jadi bulan Juli dan Agustus kita belajar karakter apa, anak-anak? Karakter penuh perhatian. Arti karakter penuh perhatian adalah menunjukkan penghargaan kepada seseorang dengan jalan memberikan perhatian penuh kepada apa yang dikatakannya. Mata kita, telinga kita, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita tidak boleh berpaling kepada orang yang sedang mengajak kita berbicara. Entah itu orang tua kita, entah itu teman kita, apalagi guru di sekolah, apalagi kalau kalian pas ibadah di gereja. Tidak boleh memalingkan apa tadi? Mata, telinga, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh kita ketika orang sedang berbicara. Supaya kita bisa mendengar dengan baik, memahami dengan baik apa yang orang lain katakan kepada kita. Sehingga ketika kita mengerjakannya tidak salah. Ya. Nah, sekarang kita akan, sebelum kita dengar cerita dari Ibu, kita nyanyi satu lagu. Lagu apa? Ada yang mau ini? Kudaki-daki. Lagu yang pelan. Oh ya, kita nyanyi lagu Kudaki-daki satu kali, baru kita nyanyi lagu yang pelan ya. Oke. Kudaki-daki, daki gunung-gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku terbang luar angkasa, ku selam dasar samudra, ku dayung aku di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Kudaki
Salam, 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 salam dalam samudra. melintasi padang rumput yang membentang. Yesus Sertaku. terbang luar angkasa. Selam, 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 dan salam cinta. Dayung, 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 aku di sungai. Yesus besertaku di mana kau ada. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka Kau ada. karena Kaulah Yesus. di kanan kau Kau ada, ada. di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka Kau ada karena kaulah Yesus. Kita nyanyi Bless the Lord. Bless the Lord. Lord my soul. Sing his Sing my name. Oh my I want your holy name. I worship your holy. I worship your holy name. Katanya kita berdoa. Terima kasih kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Ibu mau cerita tentang binatang apa tadi yang penuh perhatian anak-anak? Binatang apa? rusa. Iya, binatang rusa. Binatang rusa yang dilambangkan sebagai binatang yang penuh perhatian. Nah, Ibu punya gambar binatang rusa, kelihatan? Kelihatan. Ya. Sekarang dengar. Kenapa binatang rusa ini dilambangkan sebagai binatang yang penuh perhatian? Karena masih ingat yang Ibu cerita? Binatang rusa itu memiliki telinga yang tajam dan peka. Ketika seekor rusa bersama dengan anak-anaknya memakan rumput di padang, sekalipun mulutnya memakan rumput, matanya melihat rumput, tetapi telinganya tetap penuh perhatian. Kenapa demikian? Karena rusa adalah binatang yang suka diburu oleh siapa? Diburu oleh manusia, diburu oleh binatang predator yang lain. Contohnya apa? Singa, macan, hena, terus apa lagi masih banyak. Makanya rusa ketika dia makan, telinganya tetap penuh perhatian. Iya. Anak-anak tahu
telinga rusa itu seperti radar, dia bisa berputar ke sana kemari, tidak seperti telinga kita. Telinga kita tidak bisa berputar, bukan? Kecuali kalau kalian nakal diputar sama orang tua kalian karena tidak mau dengaran. Tapi pada dasarnya telinga kita tidak bisa berputar seperti telinga rusa. Tetapi telinga rusa bisa, anak-anak. Jadi ketika dia serius makan, tetapi telinganya juga tetap serius mendengarkan apa saja yang ada di sekitarnya. Karena apa? Ketika rusa dia sedang makan rumput nyam-nyam-nyamnya gitu, ada binatang yang sedang mengintainya. Ada harimau, ada singa yang mengendap-endap. Dia bersembunyi di balik pepohonan, dia sembunyi di balik rerumputan. Dan karena tubuh mereka besar, mereka tidak memperhatikan apa yang diinjak di bawah. Matanya cuma memperhatikan rusa yang sedang makan. Akhirnya si kaki singa tadi menginjak ranting yang kering. Begitu bunyi kretek, si rusa langsung sadar. Ada bahaya. Telinganya mendengar ada bahaya. Lalu si rusa ini bilang sama anak-anaknya, ayo cepat lari, ada bahaya. Lalu mereka lari dengan kencang. Dan rusa paling suka bersembunyi di dalam air supaya baunya rusa tadi tidak bisa dicium oleh singa atau harimau yang lain. Dan dia berserta anaknya selamat dari ancaman. Karena apa, anak-anak? Karena dia memiliki telinga yang penuh perhatian. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari si rusa tadi? Kalau kita memiliki telinga, mata yang penuh perhatian, pertama, kepada perintah Tuhan, kedua, perintah orang tua, dan ketiga, perintah guru, kalian akan menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Kalian akan menjadi orang-orang yang terhindar dari bahaya. Ketika orang tua bilang, nak, jangan main di situ, berarti di situ ada apa? Bahaya. Harus apa? Penuh perhatian. Harus mendengar dengan baik. Ketika orang tua memanggil atau guru memanggil, tadi kita harus jawab, harus cepat menjawab. Tapi jawabnya nggak boleh ada di tempat. Kita harus mendekat. Iya, Mama, ada yang bisa saya bantu? Nah, gitu ya jawabnya. Jangan pas dipanggil Deborah. Deborah di depan sana, iya, gitu. Nggak boleh. Itu namanya tidak sopan. Ya. Atau Yoga dipanggil mamahnya, Yoga pulang. Bentar, Ma. Gitu. Itu tidak boleh. Itu namanya tidak sopan. Ketika ada suara yang memanggil namamu, harus cepat mendekat. Ya, harus mendekat. Iya, Ma. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Kalau disuruh mandi, iya, Ma. Saya akan kerjakan. Itu namanya anak yang penuh perhatian dan anak yang taat. Hidupmu akan diberkati Tuhan. Kamu akan terhindar dari bahaya. Dan kalian menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Bagaimana selama kita tidak berjumpa, sehat semua anak-anak? Sehat. Iya. Taat sama orang tua. Disuruh ngerjakan PR, tidak menangis, tidak ngomel, tidak banyak alasan. Iya. Jadi ini adalah awal
Ibu Zoom meeting dengan kalian. Nanti untuk berikutnya, Ibu akan coba untuk pisahkan per kelas supaya materi yang Ibu berikan sesuai dengan buku yang kalian pegang. Untuk malam hari ini kita awali dengan Zoom meeting dari kelas 1 sampai kelas 6 ini untuk melihat wajah-wajah teman-teman kita, untuk melihat wajah Ibu, apakah kita sehat semua, ya? Jadi sehat semua kan? Sehat. Iya. Terus Ibu ingatkan anak-anak ya, grup yang Ibu buat bukan untuk kalian ngobrol ya, itu Ibu buat untuk Ibu berkomunikasi dengan orang tua kalian masalah tugas sekolah. Kalau kalian mau ngobrol dengan teman, silakan chat secara pribadi temanmu. Ya, supaya enggak Ibu pusing lihat tadi. Sudah chat di grup banyak, masih chat pribadi Ibu lagi. Ya. Sudah Ya, Bu. Nah, Ibu senang lihat wajah kalian. Sekarang kita foto bersama, agak mendekat di kameranya. Dan kita senyum-senyum yang terbaik. Ya. Sudah siap? Dekat kameranya. Senyum. Tangannya jangan di muka, Vivi. Tangannya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Gaya bebas. Oke. Kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai Zoom meeting. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Kuasa darah-Mu menutup bungkus mereka semua sehingga mereka tetap kuat sehat. Berkati kedua orang tua mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka sehingga mereka juga tetap sehat dalam perlindungan kuasa darah-Mu. Tidak ada satupun di antara kami yang sakit, tidak ada satu orang pun di antara kami yang terganggu kesehatannya karena Tuhan yang melindungi hidup kami. Bersyukur sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Dadah. Dadah. Ya, Ibu tutup ya.